Saya Zeta Zaratul Farisha akan mengurutkan bagaimana perkembangan teknologi audio. Yang pertama, apa itu phonautograph? Phonautograph adalah alat pertama yang diketahui untuk merekam suara. Hanya dapat memutar rekaman sekali, setelah itu rekaman tidak dapat diputar lagi. Penemu phonautograph adalah Paris Edward Leon Scott de Martinville, ditemukan pada tahun 1857 di Prancis. Cara penggunaan phonautograph adalah dengan ketika seseorang berteriak di bawah corong, getaran diafragma yang dihasilkan akan terekam di atas kertas sebagai garis yang bergelombang di atas lapisan jelaga hitam. Selanjutnya ada fonograf. Fonograf dan phonautograph memiliki persamaan, yaitu bisa merekam suara, namun bedanya fonograf ini bisa menyimpan dan memainkan kembali suara itu. Cara pemakaian fonograf sama saja seperti cara pemakaian phonautograph, yaitu seseorang harus berbicara atau berteriak di depan corong itu supaya suara itu tuh masuk ke corong dan mengenai membran tipis atau diafragmanya. Selanjutnya ada gramofon yang ditemukan oleh Emil Berliner pada tahun 1887. Meskipun Berliner sudah berulang kali gagal dalam eksperimennya, pada tahun 1887 ia mendapatkan paten untuk gramofon. Dengan menggunakan modulasi horizontal stylus, gramofon melukis garis pada permukaan silinder berputar yang dilapisi bahan buram yang tidak tahan seperti jelaga. Nah, dengan adanya gramofon, dia ini tidak akan hidup atau tidak akan bisa merekam atau mengeluarkan suara apabila tidak ada piringan hitam yang nanti akan berkembang menjadi vinyl record. Nah, selanjutnya ada podcast. Apa itu podcast? Podcast adalah suatu rekaman audio atau berbentuk video yang nanti akan dapat kita akses melalui internet. Nah, biasanya podcast ini berisikan tentang seseorang yang sedang bercerita, tentang motivasi, tentang horor, atau cerita tentang dirinya. Nah, awal mula sejarah podcasting yang sesungguhnya itu terjadi pada tahun 2003 ketika insinyur perangkat lunak Dave Wiener mengembangkan umpan RSS audio untuk mantan reporter The New York Times dan membawa acara radio publik Christopher Leyden yang menggunakan teknologi RSS baru ini untuk menawarkan konten audio di wawancara-wawancara penting di blognya. Dan selanjutnya, apa itu audiobook? Audiobook adalah buku yang dibacakan dalam bentuk suara. Jadi isinya tuh seperti buku biasa, tapi bukan kita yang membaca tulisannya, melainkan ada orang lain yang mengisi suara untuk membacakan teks tersebut kepada kita. Nah, audiobook itu biasanya tuh berguna untuk orang-orang yang penyandang disabilitas netra agar bisa menikmati isi buku. Siapa penemu audiobook? Yaitu Thomas Edison, orang yang pertama menemukan teknologi buku audio modern pada tahun 1877. Apa itu speech recognition? Speech recognition adalah teknologi pengenalan suara pertama kali yang dikembangkan pada tahun 1874 oleh Alexander Graham Bell. Speech recognition juga dikenal sebagai automatic speech recognition, adalah sistem dan teknik yang memungkinkan komputer menerima masukan berupa kata yang diucapkan. Teknik ini mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang diubah menjadi kata-kata yang diucapkan, yang kemudian diubah bentuknya menjadi sinyal digital dan dicocokkan dengan pola yang tersimpan dalam perangkat. Hasilnya, kode tertentu digunakan untuk mengenali dan memahami kata-kata yang diucapkan. Nah, ada juga dua hal yang berkaitan dengan speech recognition. Yang pertama adalah speech to text, yaitu speech to text adalah proses mengubah kata-kata yang diucapkan menjadi transkrip teks yang sering disebut sebagai voice to text. Nah, contoh aplikasinya itu ada Otter, fungsinya mengubah kata-kata menjadi berbentuk teks. Nah, setelah itu ada juga yang namanya text to speech. Salah satu jenis teknologi yang dikenal sebagai text to speech adalah yang mengubah teks di antar muka digital menjadi suara yang terdengar alami. Jadi,
kata-kata yang ada di halaman digital itu akan diubah menjadi sebuah kata-kata yang akan dibacakan gitu. Nah, contoh aplikasinya itu seperti Elephant Labs, fungsinya mengubah teks tertulis menjadi ucapan audio yang terdengar oleh semua orang. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang perkembangan teknologi audio dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.